Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rinaldi, SPD MPD. Saya salah satu dosen di program studi pendidikan sosiologi FKIP Unismu Makassar. Video ini saya buat sebagai kelengkapan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan bagaimana saya merancang dan melaksanakan pembelajaran pada mata kuliah pendidikan multikultural dengan mengambil satu topik sebagai contoh konkret, yaitu hakikat pendidikan multikultural. Saya memilih topik ini karena materi tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam menjawab berbagai tantangan kehidupan masyarakat yang semakin beragam. Pendidikan multikultural menjadi salah satu pendekatan yang dapat membentuk peserta didik agar memiliki sikap terbuka terhadap perbedaan serta mampu saling menghargai satu sama lain. Mata kuliah pendidikan multikultural ini memiliki bobot 2 SKS. Melalui mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa dibekali pengetahuan dalam menyajikan konsep kebudayaan atau hakikat kebudayaan, dan juga dilengkapi dengan ruang lingkup pendidikan multikultural. Mahasiswa juga dibekali pemahaman tentang teori-teori pendidikan multikultural. Melalui kajian tersebut, mahasiswa diharapkan memiliki sikap saling menghargai terkait bagaimana perbedaan suku, agama, ras, etnis, bahasa, gender, dan budaya, serta mampu mengembangkan praktik pendidikan yang demokratis, humanis, dan berkeadilan. Pada akhirnya, mata kuliah ini bertujuan untuk membentuk calon peserta didik yang memiliki kompetensi multikultural sehingga mampu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, membangun karakter peserta didik yang toleran, serta memperkuat persatuan dalam masyarakat yang plural. Untuk CPL, mata kuliah pendidikan multikultural yang pertama menunjukkan sikap saling menghargai keberagaman, toleransi, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang demokratis. Yang kedua, menguasai konsep, teori, dan prinsip pendidikan multikultural. Yang ketiga, mampu menganalisis isu-isu multikultural dan mengomunikasikan solusi secara ilmiah. Yang keempat, mampu merancang pembelajaran berbasis pendidikan multikultural yang inklusif dan berkeadilan. Untuk CPMK mata kuliah pendidikan multikultural, yang pertama, memahami hakikat kebudayaan. Yang kedua, menganalisis hakikat pendidikan multikultural. Yang ketiga, mengaplikasikan pendidikan multikultural. Yang terakhir atau yang kelima, mengembangkan pendidikan multikultural. Pada mata kuliah ini, mata kuliah pendidikan multikultural, ada 7 topik bahasan yang akan disajikan kepada mahasiswa, yaitu yang pertama, tentang hakikat kebudayaan. Yang kedua, hakikat pendidikan multikultural. 3, teori pendidikan multikultural. Yang keempat, pendekatan pendidikan multikultural. Yang kelima, pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia. Yang keenam, prinsip pendidikan multikultural. Yang terakhir, problematika pendidikan multikultural di Indonesia. Materi yang akan dibahas pada mata kuliah pendidikan multikultural itu pertemuan ketiga. Materinya terkait hakikat pendidikan multikultural. Beberapa materi kuliah tersebut diperoleh dari buku dan artikel yang relevan. Antara lain, untuk referensi utama, saya menggunakan referensi yang ditulis oleh Sutarno pada tahun 2027, judulnya yaitu Pendidikan Multikultural, Jakarta, yang diterbitkan oleh Depdiknas. Kemudian untuk referensi pendukung itu yang diterbitkan oleh Naluri Edukasi Pers, yang berjudul Sosiologi Pendidikan dan Perkotaan dalam Dimensi Perubahan Sosial, yang ditulis oleh Dr. Jamaluddin Arifin, SPD MPD, dan saya sendiri. Metode pembelajaran untuk mata kuliah pendidikan multikultural pada topik hakikat pendidikan multikultural yang terdiri atas 3 subtopik. Untuk metode pembelajaran yang paling sesuai adalah metode yang berpusat pada mahasiswa atau student center learning. Metode ini mendorong mahasiswa berpikir kritis, mampu menganalisis persoalan, keberagaman, serta mengembangkan sikap toleran dan inklusif. Untuk subtopik yaitu ada 3. Yang pertama,
urgensi pendidikan multikultural dalam masyarakat multikultural. Untuk metode pembelajaran yaitu ceramah interaktif dipadukan dengan think, fair, share. Untuk aktivitas mahasiswa, mahasiswa mengidentifikasi bentuk-bentuk keberagaman di Indonesia, kemudian berdiskusi kelompok, serta menyampaikan hasil diskusinya di kelas. Untuk subtopik kedua terkait peran pendidikan multikultural dalam pembentukan karakter dan persatuan bangsa. Untuk metode pembelajaran yaitu problem based learning. Aktivitas mahasiswa menganalisis kasus intoleransi dan diskriminasi atau konflik sosial, kemudian menawarkan solusi berdasarkan prinsip pendidikan multikultural. Untuk subtopik ketiga terkait implementasi pendidikan multikultural dalam dunia pendidikan. Untuk metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu project based learning atau case study, di mana aktivitas mahasiswa ini merancang skenario pembelajaran atau program sekolah yang menerapkan nilai-nilai multikultural, kemudian mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Media pembelajaran yang saya gunakan pada subtopik ini, yang pertama PPT atau PowerPoint, kemudian video pendek tentang keberagaman, kemudian studi kasus terkait konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Mata kuliah pendidikan multikultural ini diberikan kepada mahasiswa selama 16 kali pertemuan. Satu pertemuan untuk evaluasi pembelajaran tengah semester, dan satu lagi untuk evaluasi pembelajaran akhir semester. Pada mata kuliah ini, saya memberikan penilaian dengan mengacu pada 4 aspek penilaian. Keempat aspek tersebut yaitu kehadiran 5%, kemudian activity competition 10%, formative assessment yang terdiri atas kuis 5%, tugas 1% tugas lainnya 5%, sedangkan untuk semantic assessment terdiri atas tugas proyek 40%, ujian tengah semester mid test 15%, dan ujian akhir semester atau UAS 15%. Ya, selanjutnya terkait dengan proses perkuliahan, berikut ini saya sajikan video pengajaran pada mata kuliah pendidikan multikultural pada pertemuan ketiga yang membahas terkait hakikat pendidikan multikultural. Selamat menyaksikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Robitu billahi robba wa bil islam madina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Robbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang paling utama, selaku insan yang bertuhan, marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah, salawat kepada Rasulullah sebagai bentuk manifestasi penghambaan kita. Adik-adik sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap menerima materi? Siap. Oke, adik-adik sekalian, sebelum kita lebih lanjut, terlebih dahulu marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Ya, selesai. Nah, untuk hari ini adik-adik hadir semua atau ada yang tidak hadir? Hadir semua, Dek, ya. Untuk absen saya hadir semua. Nah, untuk hari ini di pertemuan ketiga kita akan membahas tentang hakikat pendidikan multikultural. Nah, sebelum saya lebih lanjut, saya izin berdiri dulu. Adik-adik ada yang masih ingat materi sebelumnya? Ya, silakan, Dek. Jadi hakikat kebudayaan ini adalah keseluruhan hasil cipta, karya, dan karsa yang bersumber pada akal dan budi, dan juga sebagai sistem gagasan, tindakan, dan rasa kolektif yang serta hakikat kebudayaan juga ini tidak diwariskan secara biologis, akan tetapi dipelajari dan diwariskan dari generasi ke generasi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Saya plus dulu teman-temannya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pendidikan multikultural. Sebelum saya membahas terkait pendidikan multikultural, ada yang mau menjelaskan apa itu pendidikan multikultural? Ya, silakan, Dek. Pendidikan multikultural adalah pendekatan pendidikan yang menghargai keberagaman budaya, etnis, agama, dan latar belakang sosial. Ya, ke plus dulu untuk teman-temannya.
Nah, di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang pendidikan multikultural. Ketika kita membahas pendidikan multikultural, di sini ada dua kata kunci, yaitu pendidikan dan multikultural. Apa itu pendidikan dan apa itu multikultural? Nah, berbicara tentang pendidikan di sini ada proses transfer ilmu dan transfer nilai. Kalau berbicara tentang multikultural, multi itu kan banyak, kultural itu terkait budaya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pendidikan multikultural merupakan suatu proses pendidikan yang berlangsung dalam masyarakat yang memiliki keberagaman budaya dengan tujuan mengembangkan sikap saling menghargai, menghormati, dan bekerja sama di tengah perbedaan suku, agama, ras, etnis, bahasa, maupun latar belakang sosial budaya. Kalau menurut James Abeng, pendidikan multikultural adalah suatu proses, suatu konsep gerakan dan proses reformasi pendidikan yang bertujuan memberikan kesempatan belajar yang setara kepada semua peserta didik tanpa membedakan latar belakang apapun. Nah, itu yang dimaksud dengan pendidikan multikultural. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait bagaimana pentingnya pendidikan multikultural. Nah, di sini adik-adik bisa perhatikan, pendidikan multikultural diperlukan karena yang pertama, mampu menumbuhkan sikap toleransi. Kemudian yang kedua, mengurangi prasangka dan diskriminasi. Ketiga, mencegah konflik sosial. Yang keempat, memperkuat persatuan bangsa. Yang kelima, membentuk warga negara yang demokratis. Yang terakhir, membangun kesadaran akan pentingnya menghargai perbedaan. Nah, untuk selanjutnya terkait pendidikan multikultural sebagai pendidikan karakter. Nah, di sini adik-adik bisa lihat di slide yang saya tampilkan, pendidikan multikultural itu tidak hanya mengembangkan kemampuan kognitif, tetapi juga membentuk karakter peserta didik yang memiliki sikap saling menghargai perbedaan. Nah, selanjutnya pendidikan multikultural dan persatuan bangsa. Di sini ada beberapa poin, ada 4 poin terkait bagaimana pendidikan multikultural itu memiliki peranan penting terkait pemersatuan bangsa. Yang pertama itu memperkuat integritas nasional, kedua menjaga semangat Bhinneka Tunggal Ika. Kita tahu semboyan negara kita apa? Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Yang ketiga, membangun kehidupan yang damai. Yang keempat, menciptakan hubungan sosial yang harmonis. Nah, selanjutnya ini terkait implementasi pendidikan multikultural dalam dunia pendidikan. Nah, di sini adik-adik bisa perhatikan. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek mengenai budaya daerah. Yang kedua, festival budaya sekolah atau di perguruan tinggi. Yang ketiga, kerja kelompok yang heterogen. Di sini tidak membedakan. Kemudian yang keempat, penggunaan contoh-contoh pembelajaran dari berbagai budaya. Yang terakhir, penguatan profil belajar Pancasila melalui proyek keberagaman. Nah, selanjutnya di sini saya ingin menampilkan beberapa contoh kasus yang sering terjadi di sekitar kita. Nanti saya mau bagi jadi 4 kelompok. Jadi adik-adik silakan bagi dulu untuk kelompoknya. Di sini kelompok 1, kemudian di sini kelompok 2, yang di sini kelompok 3, yang di belakang kelompok 4. Ya, silakan dirapikan kursinya, Dek. Ya, adik-adik, untuk sesi ini saya mau bagi 4 kelompok. Yang pertama, kelompok 1, coba angkat tangan dulu. Kelompok 1, kelompok 2, selanjutnya kelompok 3, yang terakhir kelompok 4. Nah, kelompok 1 akan membahas terkait konflik antar suku. Kemudian kelompok 2 membahas tentang diskriminasi di sekolah. Kelompok 3 akan membahas tentang perundungan karena perbedaan agama atau budaya. Kelompok 4 itu membahas intoleransi di lingkungan pendidikan. Jadi adik-adik silakan berdiskusi kelompok dulu. Sebentar saya kasih waktu sekitar 5 menit. Jadi adik-adik berembuk antar teman-temannya. Setelah itu nanti saya kasih kesempatan sekitar 5 menit untuk presentasi. Ya, silakan Dek, dimulai. Oke, kelompok yang ingin presentasi, silakan kelompok 1. Baik, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan telah diberikan. Baik, jadi konflik antar suku adalah pertentangan antara satu budaya dan budaya lainnya karena adanya perebutan sumber daya alam, sehingga terdapat suatu perbedaan sehingga terjadi suatu konflik suku.
Jadi secara umum akar masalah dari konflik antar suku terdapat 3 masalah. Yang pertama, perebutan sumber daya, karena adanya sumber daya yang melimpah sehingga sumber daya yang tidak diberikan secara merata sehingga terjadi suatu pertentangan. Yang kedua, kesenjangan ekonomi dan kecemburuan sosial. Adanya ketidakmerataan suatu sumber daya yang didapatkan oleh suatu masyarakat sehingga kecemburuan terjadi di lingkup sosial. Yang ketiga, sentimen etnis atau stereotip, prasangka buruk terhadap satu etnis dan etnis yang lainnya sehingga terdapat ataupun bisa memicu suatu konflik antar suku. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Ya, silakan Dek. Saya ingin bertanya ke kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Reski. Saya dari kelompok 3 ini ingin bertanya ke kelompok 1. Ya, alhamdulillah kelompok 1, 2, 3 dan 4 telah mempresentasikan materi yang saya berikan. Kasih aplaus dulu untuk kita semua. Ya. Oke, untuk selanjutnya adik-adik saya mau mengajak adik-adik memperhatikan video yang saya tampilkan sebentar. Jadi adik-adik silakan perhatikan. Kemudian nanti saya minta salah satu di antara kita untuk menjelaskan apa makna di balik video itu. Silakan diperhatikan. Ya adik-adik silakan diperhatikan video yang saya tampilkan. Siapakah aku? Kita terlahir tanpa bisa memilih, ingin seperti ini atau seperti itu, ingin menjadi laki atau perempuan, terlahir lengkap seutuhnya. Dunia memandang kita sama, berhenti membenci perbedaan. Hitam dan putih pastikan sama, damaikan pikiran hati. Ingin menjadi laki atau perempuan, terlahir lengkap seutuhnya. Dunia memandang kita sama, berhenti membenci perbedaan. Hitam dan putih pastikan sama, damaikan pikiran hati. Sudah menutup diri, sisa hati, berbeda bukanlah salahmu. Nah, oke adik-adik sekalian, dari apa tadi yang ada adik-adik lihat terkait video, ada yang mau memberikan komentar terkait apa makna di balik video itu? Ya, silakan, Dek. Jadi pada hakikatnya yang kita terlahir setara dan memiliki hakikat kemanusiaan yang sama. Perbedaan adalah kekayaan dan penerimaan terhadap sesama tanpa memandang latar belakang adalah
kunci untuk hidup berdampingan dengan damai. Begitu saja. Oke, sudah? Ya, kasih aplaus dulu untuk teman-temannya. Ya, oke, adik-adik tadi sudah menyaksikan terkait video yang berjudul Kita Sama. Nah, di balik makna video itu bahwa kita tidak bisa memilih kita mau terlahir bagaimana. Kita tidak bisa memilih. Adik-adik mau pilih jadi laki-laki atau perempuan, lahir jadi laki-laki atau perempuan, kan tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Kita tidak bisa juga memilih kita mau lahir jadi kulit putih atau kulit hitam. Tapi yang jadi pilihan di sini bagaimana kita mengintrospeksi diri, sudahi perbedaan yang ada, dan bagaimana kita menciptakan harmoni di dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah menuntut diri kita bahwa kita terlahir seperti ini, bahwa itu sesuatu yang salah. Tidak ada yang salah, Dek. Karena itu kan ciptaan Sang Maha Pencipta, dan itu merupakan makhluk yang sempurna. Kita yang dimaksud. Oke, adik-adik sekalian, selanjutnya untuk sesi selanjutnya silakan dibuka semua handphonenya. Ambil semua. Ya. Selanjutnya di sini kita ke sesi kuis. Untuk kuisnya ini silakan dulu di scan barcode-nya, Dek. Nanti saya kasih waktu sekitar 1 sampai 2 menit untuk mengerjakan kuis kita hari ini. Ya, silakan di scan semua, Dek. Kalau sudah di scan silakan dikerjakan. Sudah di scan? Oke, adik-adik sekalian, kita bisa lihat dari kuis yang tadi saya berikan. Ya, poin pertama itu Harisa. Mana Harisa? Oke, yang kedua Jusman. Yang ketiga Wawan. Ya, kasih aplaus dulu untuk ketiga teman tak. Dia peraih 3 poin tertinggi. Oke, adik-adik sekalian, terakhir. Ya, adik-adik sekalian, setelah kuis tadi, selanjutnya kita ke tugas. Untuk tugasnya ini nanti dikumpul 1 pekan. Jadi pertemuan berikutnya nanti kita bahas terkait tugas ini. Jadi adik-adik sekalian silakan diperhatikan tugasnya ini terkait refleksi diri. Tuliskan esai singkat sekitar 500 sampai 700 kata dengan tema mengapa pendidikan multikultural penting bagi Indonesia. Nah, di dalam esai ini mahasiswa diminta yang pertama bagaimana menjelaskan tentang pengertian multikultural yang tadi kita pelajari. Kemudian yang kedua, bagaimana menghubungkan materi dengan pengalaman pribadi atau di lingkungan sekitar kita. Yang ketiga, terkait bagaimana memberikan contoh penerapan nilai multikultural. Yang terakhir itu menyampaikan komitmen pribadi dalam menghargai keberagaman. Nah, itu tugas untuk adik-adik sekalian. Jadi silakan dikerjakan. Setelah ini silakan dikerjakan, nanti pekan depan kita presentasikan, kita bahas tugas kita ini. Oke, adik-adik sekalian, saya rasa cukup. Terakhir, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan, Dek. Mengapa perbedaan sering menimbulkan konflik? Oke. Nah, berbicara tentang perbedaan, kenapa sering menimbulkan konflik? Ini tergantung bagaimana persepsi orang, Dek. Terkadang orang melihat perbedaan itu sesuatu yang salah, sesuatu yang keliru. Itu tidak boleh, Dek. Kita lihat perbedaan itu sesuatu anugerah, sesuatu kekayaan yang harus kita hargai. Tadi di dalam video kita bisa melihat di situ, kita tidak bisa memilih kita mau terlahir di Makassar atau kita mau terlahir di Jawa, kita tidak bisa memilih. Yang bisa pilihannya kita ini, kita di sini bagaimana kita saling menghargai antara yang satu dengan yang lain. Itu yang harus kita bagaimana meningkatkan bagaimana ya melihat perbedaan itu sesuatu yang wajar dan harus kita hargai satu sama lain. Di dalam kelas ini kita harus saling menghargai antara satu dengan yang lain. Meskipun kita berbeda-beda, ada yang dari Jeneponto, dari Takalar, itu kita harus hargai, Dek. Jangan timbulkan sikap etnosentrisme.
yang menganggap bahwa oh daerah saya lah yang paling bagus, daerah saya lah yang paling baik. Jangan seperti itu deh. Oke, saya rasa cukup. Ada sekalian, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada, sudah jelas? Oke, adik-adik sekalian, saya rasa cukup untuk hari ini terkait kesimpulan pendidikan multikultural. Ini kita bisa lihat merupakan suatu kebutuhan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Melalui pendidikan multikultural, peserta didik tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai keberagaman, tetapi juga bagaimana mengembangkan karakter yang toleran, demokratis, dan inklusif. Nah, implementasi pendidikan multikultural di sekolah ini menjadi tanggung jawab semua warga sekolah, termasuk kita. Nah, terkhususnya guru sebagai agen perubahan, sehingga mampu menciptakan lingkungan belajar yang adil, harmonis, dan menghargai setiap perbedaan. Oke, adik-adik sekalian, saya rasa cukup untuk hari ini. Insya Allah nanti kita ketemu pekan depan. Ya, sebelum kita tutup perkuliahan kita hari ini, ya tadi kita awali dengan berdoa. Ya, terakhir kita akhiri dengan berdoa pula. Semoga pembelajaran kita ini ya mendapatkan hikmah dia dalam diri kita. Ya, doa dimulai. Oke, adik-adik sekalian, saya rasa cukup untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran yang telah saya buat yang sesuai dengan RPS, rencana pembelajaran semester, dan ini merupakan gambaran pembelajaran saya. Terima kasih Bapak Ibu Asesor. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.